Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibagikan oleh Pendeta Muda Herman. Bapak Ibu, saya rindu kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama akan memuji Tuhan. Haleluya. Immanuel, Dia Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Dia Allah Immanuel yang selalu dan senantiasa beserta dengan kita. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Tuhan, terima kasih Yesus. Berfirmanlah bagi kami pagi hari ini lewat hamba-Mu, sehingga kami dimengerti, kami boleh memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan telinga kami untuk menyambut firman-Mu. Engkau Allah Immanuel. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember, di mana identik dengan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya banyak persiapan-persiapan yang kita lakukan dan berbagai kesibukan, namun kali ini kita ada di dalam situasi yang berbeda. Kita harus menyesuaikan diri dengan adanya pandemi COVID ini. Jangan sampai kita lengah sehingga terpapar virus yang mengancam semua orang. Pagi ini saya mau mengingatkan kembali akan nama Yesus yang disebut oleh malaikat kepada Yusuf, yaitu Immanuel. Saya akan membaca di dalam kitab Matius pasal yang pertama ayat yang 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya,
seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf menghadapi situasi yang sangat sulit. Dia harus mengambil Maria sebagai istrinya yang dia ketahui bahwa istrinya mengandung. Ada banyak risiko yang harus dia ambil. Risiko omongan orang, risiko harus mengasingkan diri supaya tidak diketahui oleh banyak orang, dan banyak lagi. Dia harus bersembunyi-sembunyi ke tempat-tempat yang aman. Nah, saya percaya nama Immanuel bukan saja nama yang biasa, tetapi Tuhan sedang berkata kepada Yusuf bahwa dia akan menyertai Yusuf. Nah, penyertaan Tuhan bagi Yusuf sangat nyata, terbukti dari apa yang Tuhan lakukan buat mereka. Yang pertama, Yusuf diselamatkan dari nyawanya. Yusuf diselamatkan dari kejaran Herodes. Nah, Tuhan, Allah yang Immanuel, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah pada waktu itu harus dibunuh karena Herodes merasa tidak aman. Dan pada waktu itu Tuhan menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir hingga Herodes mati. Nah, itu yang dia lakukan bagi Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel bukan hanya untuk Yusuf saja, tetapi untuk kita semua. Dia akan melindungi kita dari mara bahaya, seperti Tuhan melindungi Yusuf dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Tuhan akan memelihara kita, menjaga kita, menyelamatkan kita dari tantangan hari ini. Kalau hari ini kita merasa takut, kita merasa khawatir, kita merasa cemas dengan situasi COVID seperti ini, percayalah bahwa Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menyelamatkan dari mara bahaya yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah tenang, belajar percaya, dan tetap menjaga diri baik-baik, sehingga perlindungan Allah akan sempurna dalam kehidupan kita. Ada banyak orang meremehkan COVID, sehingga perlindungan Allah tidak sempurna dalam hidupnya. Dia harus terpapar dengan COVID. Sekalipun saya tidak menghakimi mereka-mereka yang terpapar, tapi sekalipun kalau seandainya kita sudah berjaga-jaga dan toh akhirnya kena, itu seizin Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang menyelamatkan kita dari mara bahaya. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan sebagai representasi dari nama Immanuel adalah Dia Allah yang menghibur. Dia menghibur Yusuf dan Maria. Waktu Yusuf dan Maria harus mencari penginapan, itu sesuatu yang tidak mudah. Mereka seperti diasingkan, mereka dipaksa untuk jauh dari sanak famili, dari saudara-saudara mereka, karena situasi yang mengharuskan demikian. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan tantangan dan bahkan nyawa taruhannya dari Herodes. Namun sesuatu yang luar biasa, Tuhan tidak habis akal
untuk menghibur Yusuf dan Maria. Sekalipun mereka jauh dari sanak saudara, seharusnya kalau masa-masa penantian untuk melahirkan anak merupakan sebuah masa-masa di mana kita butuh support, kita butuh dukungan dari orang-orang terdekat kita. Tapi Yusuf pada waktu itu tidak merasakan itu. Tapi Tuhan tidak habis akal. Tuhan berbicara kepada gembala-gembala, Tuhan berbicara kepada orang-orang Majus untuk menemui Yusuf dan Maria. Dan itu sangat menghibur mereka karena ternyata ada orang yang peduli di tengah-tengah situasi yang mereka rasakan sangat sulit. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai 16 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah krisis, mari kita rasakan Dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menghibur, memberi kekuatan, dan penghiburannya penghiburan yang sangat sejati. Dia Allah yang memberikan sukacita di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Bapak Ibu saudara sekalian, rasakan Allah menyertai kita. Yang ketiga yang Dia lakukan sebagai representasi dari nama Immanuel adalah Dia mencukupkan. Bapak Ibu saudara sekalian, Yusuf dan Maria harus mencari sebuah penginapan, dan mereka sulit dikatakan mencari penginapan karena pada waktu itu semua penuh. Tetapi toh akhirnya mereka mendapatkan sebuah penginapan, sekalipun mereka ada di palungan sebagai sebuah nubuatan Tuhan. Tapi mereka dipertemukan sebuah penginapan, itu sebuah penyertaan Tuhan. Mereka dicukupkan, ya, mereka dicukupkan. Lalu bukan sampai di situ saja, Tuhan utus orang-orang Majus, ya, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai bekal. Mereka berikan kepada Yusuf dan Maria sebagai bekal mereka di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Mereka harus bersembunyi-sembunyi, mereka harus menyembunyikan diri dari ancaman, dan mereka tidak mempunyai pekerjaan. Mereka harus keluar dari kota di mana usaha yang mereka geluti sebagai tukang kayu Yusuf. Tapi mereka nggak punya pekerjaan. Tapi Tuhan mencukupkan Yusuf dan Maria. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Dia Allah yang Immanuel bukan cuma untuk Yusuf dan Maria, tapi Dia Allah Immanuel untuk kita semua. Dia Allah yang mencukupkan kita. Hari ini kalau engkau mengalami situasi yang buruk, hari ini mungkin tokomu mulai sepi, pekerjaan mulai susah dicari. Tapi dengar, kuatkan imanmu, percayalah bahwa Dia Allah yang Immanuel, Allah yang mencukupkanmu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kiranya sedikit firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Jangan takut, kuatkan dirimu, dan tetap semangat. God bless you. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semua saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang Immanuel, ya, Dia yang menyatakan akan keselamatan bagi kita. Dia yang senantiasa memberikan kepada kita penghiburan, dan Dia Allah yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat seluruh kehidupan Bapak Ibu. Mari kita senantiasa mempermuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu dan senantiasa beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri renungan pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami berterima kasih bahwa kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu menyertai kami di mana saja kami berada Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi ini, Tuhan Engkau Allah menyelamatkan kami. Tuhan Engkau Allah menghibur kami. Di dalam ketakutan Tuhan Engkau menghibur kami. Di dalam kesakitan Tuhan menolong kami supaya kami pulih kembali ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka senantiasa. Biarlah kemenangan demi kemenangan mereka peroleh. Biarlah Tuhan senantiasa menolong mereka dalam segala apa yang mereka kerjakan boleh menjadi berhasil. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari-hari ini masih dalam kondisi kurang sehat, masih dalam kondisi sakit. Bahkan mereka harus mengalami sakit virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan kesehatan, kembalikan mereka seperti sedia kala Tuhan. Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberkati. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Tuhan kuatkan jemaat Tuhan yang lemah. Tuhan Engkau Allah yang menolong, membuka jalan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada dalam berbagai persoalan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Apa saja yang kami kerjakan boleh menjadi berhasil. Hamba berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gembala sidang kami, Bapak dan Ibu Markus Irawan, bagi rencana kegiatan Natal yang akan berlangsung Tuhan. Engkau Allah menolong kami supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kesehatan Engkau berikan bagi setiap hamba-hambamu, bagi setiap anak-anakmu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi dalam renungan pagi hari di besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.